Emmanuel Macron ngambek, Menteri Pakistan samakan Macron dengan Nazi, Perancis marah besar. Inikah yang disebut kebebasan berekspresi? Ketika dikritik, Macron malah marah besar. Dilansir dari CNN Indonesia, Perancis menuntut Pakistan menarik komentar Menteri Federal untuk HAM Shirin Mazari yang menyamakan Presiden Emmanuel Macron dengan Nazi. Melalui Twitter, Mazari menyebut Macron memperlakukan Muslim di Perancis seperti halnya Nazi memperlakukan orang Yahudi saat Perang Dunia Kedua. Kata-kata kebencian ini adalah kebohongan yang mencolok yang dijiwai dengan ideologi kebencian dan juga kekerasan. Fitnah seperti itu tidak layak untuk tingkat tanggung jawab seperti ini. Kami dengan tegas menolaknya, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Agnes van der Moekel pada Sabtu kemarin. Dia juga menambahkan bahwa Paris telah memberitahukan kedutaan besar Pakistan tentang kecaman kerasnya atas komentar Mazari. Pakistan harus memperbaiki pernyataan ini dan kembali ke jalur dialog berdasarkan rasa hormat, ujarnya. Dilansir Russian Today, kedutaan besar Prancis di Pakistan juga mengeluarkan pernyataan yang menyebut cuitan Mazari sebagai berita palsu dan tuduhan palsu. Komentar Mazari muncul pada Sabtu 21 November menyusul perselisihan antara kedua negara atas publikasi karikatur Nabi Muhammad oleh majalah satir Prancis Charlie Hebdo. Gambar itu juga memicu kemarahan dan protes di negara-negara Muslim di dunia. Macron memperlakukan Muslim seperti apa yang Nazi lakukan kepada orang Yahudi. Anak-anak Muslim akan mendapatkan nomor ID, sementara anak-anak lain tidak akan diberlakukan, seperti orang Yahudi yang dipaksa mengenakan bintang kuning di pakaian mereka sebagai identifikasi, kata Mazari dalam cuitannya. Dilansir dari British Herald, Mazari kemudian kembali menggaungkan komentarnya dalam cuitan lain pada Minggu, menyusul kecaman Kementerian Luar Negeri Prancis yang diutarakan pada Sabtu malam. Di bawah undang-undang yang diajukan oleh Macron, setiap anak di Prancis akan diberi nomor identifikasi yang harus digunakan guna memastikan bahwa mereka bersekolah. Orang tua yang tidak mengirim anaknya ke sekolah atau tetap menahan mereka di rumah dapat menghadapi denda atau bahkan hukuman penjara. Namun tindakan itu akan berlaku bagi semua anak, tak hanya dari keluarga Muslim saja. Selain itu, Macron juga ingin menerapkan larangan berbagai informasi pribadi yang rentan ditemukan oleh orang-orang dengan niat jahat. Dia juga berharap dapat menjatuhkan hukuman yang lebih kepada orang-orang yang mengintimidasi pejabat publik atas dasar agama. Bundel undang-undang baru tersebut akan dibahas oleh Kabinet Prancis pada 9 Desember mendatang. Mazari bukan satu-satunya tokoh masyarakat yang mengecam inisiatif terbaru Presiden Prancis itu. Anggota Parlemen Buruh Inggris Sarah Sultana mengatakan dia prihatin dengan arah menakutkan dari pemerintahan Emmanuel Macron. Komite Urusan Masyarakat Muslim Inggris juga mengungkapkan ketidaksenangan yang sama terhadap Macron. Pihaknya menggambarkan Macron sebagai bukan hanya ancaman bagi warga Muslim yang taat hukum, tapi juga bagi Prancis dan Uni Eropa itu sendiri. Sementara itu diberitakan sebelumnya. Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Emmanuel Macron meminta pemuka agama Islam di Prancis menyetujui perjanjian untuk taat terhadap nilai-nilai negara republik. Di dalam perjanjian itu juga menyatakan bahwa Islam bukan gerakan politik dan melarang ada campur tangan asing dan masyarakat Muslim di Prancis. Permintaan itu diutarakan Macron saat bertemu 8 pemimpin Dewan Agama Muslim Prancis pada Rabu 18 November. Macron meminta CFCM menyepakati piagam itu dalam waktu 15 hari ke depan. Dua prinsip akan tertulis dalam hitam dan putih, yakni penolakan politik Islam dan campur tangan asing. Bunyi laporan surat kabar Le Parisien mengutip isi piagam seperti dikutip The Independent pada Jumat 20 November 2020. Selain dua permintaan itu, CFCM dan pemerintah Prancis juga setuju untuk membentuk Dewan Imam Nasional.
Lembaga itu dapat mengeluarkan dan juga merekrut pejabat keagamaan dan memberi akreditasi terhadap para ustadz di Prancis. Sentimen terhadap Islam kembali menguat di Prancis setelah insiden hal pemenggalan seorang guru sejarah oleh imigran Muslim. Pelaku itu adalah pria dari Chechnya. Sejak itu Macron menyatakan menentang radikalisme dalam Islam dan membela sekularisme Prancis. Ia bahkan menganggap Islam adalah agama yang berada dalam krisis. Pernyataan itu menuai kritik hingga kecaman dari umat dan negara Muslim dunia. Tak sampai di situ, Macron juga menghubungkan Islam dengan hal terorisme. Pernyataan Macron itu kian memicu amarah umat Muslim hingga menimbulkan protes, demonstrasi, hingga aksi boikot produk Prancis di sejumlah negara mayoritas Muslim. Sejak itu, warga Prancis termasuk misi diplomatik di luar negeri menjadi sasaran beberapa serangan. Sejumlah pemimpin negara termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam pernyataan Macron terkait Islam. Erdogan menyatakan Macron perlu memeriksa kesehatan mentalnya setelah melontarkan pernyataan yang dinilai menghina Islam. Macron kemudian merancang strategi untuk mengatasi apa yang disebutnya separatis Islam, salah satunya dengan membentuk rancangan undang-undang pencegahan radikalisasi. Rancangan undang-undang itu membatasi kegiatan sekolah di rumah dan memberi siswa nomor identifikasi untuk memastikan kehadiran di sekolah. Rancangan undang-undang yang diterbitkan pada Rabu pekan ini juga menuntut orang tua yang terbukti melanggar hukum bisa dikenai sanksi penjara 6 bulan atau denda berat. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerard Darmanin mengatakan negara harus bisa menyelamatkan generasi muda dari cengkraman kaum Islamis. Sementara itu, oposisi Presiden Prancis Emmanuel Macron ikut kecam pernyataan tentang umat Islam. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat kecaman dari umat Islam di seluruh dunia setelah melontarkan pernyataan kontroversial tentang Islam. Baru-baru ini, seorang pemimpin oposisi Prancis menyebut bahwa kebencian terhadap umat Islam di Prancis disamarkan dalam bentuk sekularisme. Pemimpin oposisi yang dimaksud yaitu Jean-Luc Mélenchon yang merupakan pemimpin gerakan Friends on Board dan seorang anggota parlemen dari wilayah Mediterania dengan populasi Muslim yang besar. Ada kebencian terhadap Muslim dengan kedok sekularisme di negara ini. Sekularisme tidak berarti membenci sebuah agama, ucap Mélenchon, sebagaimana dikutip Samarangku dari RRI. Mélenchon mengungkapkan bahwa umat Islam acap kali dicurigai dan ia menyebut bahwa umat Islam seharusnya lah dihormati. Mengutip dari Anadolu Agency, Mélenchon akan terus mengucapkan hal tersebut kendati banyak pihak tak menyukainya. Mélenchon juga mengungkapkan bahwa metode memerangi hal seperti teror harus diubah. Di sisi lain, Mélenchon telah berhasil mengumpulkan tanda tangan sebanyak 150.000 warga untuk mendukung pencalonannya di pemilihan presiden 2022. Seakan memanfaatkan momen yang ada, Mélenchon buka suara setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron membuat umat Islam di seluruh dunia marah karena ucapannya tersebut. Sebelumnya diketahui Emmanuel Macron menyebut Islam sebagai agama dalam krisis dalam sebuah pidatonya yang berujung pada kecaman dari umat Islam sedunia. Kemarahan umat Islam ke Macron semakin membesar tatkala Presiden Prancis tersebut mengatakan bahwa kartun Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh Charlie Hebdo merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi. Benarkah demikian?